Ada apa ini? Itu loh mengatakan bahwa Tadi aku tanya Gurunda sama Bang Amir Mm-mm. data-data tentang sunat di Al-Quran, nggak mau dia nunjukin. Oh, iya. Jadi gini, Al-Quran itu datangnya kepada Bani Ismail. Awal kali di mana bangsa Bani Ismail itu bangsa Arab sudah menjadi budaya mereka dari nenek moyang mereka itu sunat. Jadi orang Arab itu semuanya sudah bersunat begitu mereka lahir, mereka disunat. Jadi tidak perlu ada perintah sunat. Nah, yang memerintahkan sunat itu kemudian adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Paham ya? Nah, sekarang saya boleh bertanya balik tidak? Saya salut kali deh. Saya salut dengan agama Kristen ini, salut. Disuruh Bang di Al-Quran, di mana disuruh? Nggak ada data. Al-Quran, dengarkan dulu Bang. Al-Quran itu datang membawa pokok hukum. Pokok hukumnya itu adalah mengikuti ajaran Milla Ibrahim. Salah satu ajaran Salah satu ajaran Abraham itu adalah sunat. Gitu. Ajaran Abraham apa sih Bang? Salah satunya adalah sunat. Kejadian 17 nomor 7. Bahkan Abraham itu diajarkan oleh Allah kalau ada orang yang tidak bersunat itu dihukum mati. Kejadian 17 nomor 14. Gitu loh. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma, saya Maruli. Saya mau menyampaikan masalah yang disampaikan Bang Suma mengenai kejadian 17 itu Bang. Itu kan kalau Abraham itu kan sunat kerat itu adalah perjanjian kekal Allah dengan Abraham dan keturunannya Bang. Iya betul. Artinya keturunan Abraham sampai ke Ishak dan ke bawah itu harus menjalankan hukum sunat kerat gitu ya. Iya. Nah, ini Paulus sebagai pendiri Kristen ini kan membatalkan perjanjian kekal ini. Ini makanya saya tadi mau nanya ini langsung alhamdulillah ketemu Bang Suma. Ini masalah kekristenan sebetulnya ya. Nah, berarti dengan pembatalan perjanjian kekal ini artinya Allah pun sudah tidak punya urusan lagi nih dengan Paulus. Bahkan mungkin keturunan Ishak ke bawah sehingga keturunan perjanjian itu diserahkan kepada keturunan Ismail. Ini jelas ini ada di kejadian 17. Ini saya mohon tanggapannya Bang Suma ini. Kebetulan kok ngobrolkan masalah sunat juga ini. Iya. Baik. Ya. Ya, dari sekte mana Bang Marula Regar? Saya Muslim. Oh Muslim, masya Allah. Maaf. Saya jadi pemikiran saya karena ini dah masalah prinsip kekristenan sehingga kalau ini aja sudah cukup untuk membatalkan bahwa Kristen itu sudah gak ada hubungan lagi dengan Allah. Iya, memang betul. Memang betul. Abraham itu gitu. Nah mungkin Bang Suma bisa sekaligus menjelaskan ini ke ini. Iya baik. Dan bertanya yang sekarang. Gitu aja Bang. Terima kasih Bang. Iya, saya boleh bicara ya. Baik. Jadi gini, Nabi terakhir yang datang kepada Bani Israel itu adalah Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa sendiri menerangkan bahwasanya dia diperintahkan untuk mengajak Bani Israel menyembah dan mentaati perintah Allah saja, kan gitu poinnya. Lalu kemudian Al-Qur'anul Karim mengajak umat Islam itu summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Apapun sukunya, apapun bangsanya, bagaimanapun bentuk pendidikannya, yang namanya Islam kudu wajib ikut ajaran Ibrahim alaihissalam. Salah satu ajarannya adalah sunnat. Makanya anak pertama
yang melakukan sunnat itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Alhamdulillah, keturunan Nabi Ismail kemudian diajarkan untuk melakoni apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya secara turun-temurun. Kenanya kepada turun-temurun itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya kemudian. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah seluruh umat manusia, kaffatan linnas. Maka umat Islam bersunat. Nah, sedangkan kalau kita melihat di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat itu haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Nubuatannya jelas, Yesaya 52 nomor 1. Kemudian orang-orang yang tidak bersunat itu haram hukumnya masuk ke bait sucinya orang Yahudi. Yehezkiel 44 nomor 9. Bahkan orang yang tidak bersunat di dalam Wahyu 21 nomor 27 haram hukumnya masuk ke dalam surga. Sementara Paulus mengajarkan Galatia 5 nomor 2, ya, Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Nanti di akhir zaman, sesuai janji Allah di dalam Yeremia 50 nomor 17, Allah akan mengumpulkan semua Bani Israel, semua Bani Yakub, satu himpunan kumpul di tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah. Pertanyaannya, Kristen tidak ikut ke sana. Pertanyaannya, kemana Kristen ini akan pergi? Sementara kawanan domba, yaitu Bani Israel, adalah sekumpulan manusia-manusia yang disunat nonotnya. Sementara Kristen sampai hari ini, mereka diajarkan Yesus tidak berguna jika helmmu kamu lepas. Seperti itu, Bang. Jadi Kristen ini memang bukan agama dari langit. Kristen ini adalah agama buatan Romawi dan Yunani, bekerja sama dengan orang Farisi yang dinubuatkan Yesus dalam Matius 23 nomor 15. Demikian sementara. Silakan jika ada pertanyaan lebih sulit lagi. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, parah ini. Merah ini. Iya, mayan kenyang, bubukin tritung. Di rumah pendeta Torosoki. Dia sepi Gurunda sekarang. Jadi mau naikin muslim, mau dia. Kalau rame dia sok-sokan, nggak perlu kita. Kalau sepi dinaikin. Saya dulu diblokir sama dia, Dek. Oh, Sekarang nggak lagi. Malah saya disyaratkan 2K kalau mau naik. Sekarang nggak lagi, gratis. nggak lagi kan? Iya, udah sepi soalnya. Dia coba bayangin Gurunda, live 40 menit yang nonton cuma 6. Akhirnya Kores dengan mengosongkan diri naik ke atas baru bisa 200-an gitu. Tapi tadi ada badutiran Gurunda, buset dah. Pas apa dia naik jadi bau kotoran imam, nggak enak jadi dialognya. Ya udahlah, aku cabut aja. Ya wes, Lebih tuh dilanjut silakan. Laporan selesai. Aduh, Lebih bahaya itu. kenyang. Iya. Emosi dia, nggak bisa ngomong apa-apa. Si A itu lebih bahaya dari Kristen. Iya gitu. Apa ya? Karena gimana kita mau ngobrol sama mereka gitu kok mulutnya bau Aku lebih makan loh. Wah, astagfirullah, maaf Gurunda. Ya. Citos dia ada siapa aja di sini kawan-kawan Kristen ya? Sarenda, Marala Regar apa? Marala Regar Muslim atau Kristen? Muslim nih Bang. Oh, alhamdulillah. Jadi saya tambahkan sedikit ya untuk jadi edukasi. Satu lagi Ya. Bang, boleh nanya nih Bang. Ini Boleh. masalah lagi nih. Apa Dengan adanya pembatalan perjanjian kekal Allah dengan keturunan Abraham ini kan disebutkan bahwa Paulus itu kan juga orang Yahudi ya, yang artinya Iya. juga keturunan dari Abraham itu. Iya. Nah, apakah artinya Yahudi yang juga sebagai keturunan Paulus begitu, itu apakah juga batal jadi perjanjian mereka dengan Allah? Karena Iya, udah dipastikan bahwa Paulus sendiri adalah orang Yahudi, sehingga orang Yahudi sudah nggak ada urusan lagi nih dengan Allah terhadap perjanjian karena perjanjian itu adalah perjanjian kekal. Biarpun orang Yahudi tetap menjalankan yaitu hukum sunat. Oke, Tapi baik. secara bangsa Paulus sebagai orang Yahudi sudah membatalkan itu, dan pembatalan itu tidak bisa hilang selama Alkitab itu tetap dipakai oleh kaumnya Paulus. Nah, ini mohon jawabannya Bang Zuma ini. Iya, baik. Jadi gini, Al-Quran menjelaskan, ya ahlal kitab,
Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak, kebenaran dan kebatilan, sementara engkau mengetahui? Apakah Al-Quran ini ketika menegur ahli kitab itu hoax? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mengabarkan sesuatu yang tidak valid. Ya ahlal kitab, lima talbisun al-haqqa. Kenapa engkau mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, sementara engkau mengetahui? Apakah Paulus ini tahu hukum sunat itu wajib, itu adalah perjanjian kekal? Tahu. Padahal engkau mengetahui, kata Allah. Ini Al-Quran 1400 tahun silam. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Di dalam kitabnya orang Yahudi yang diambil oleh orang Kristen tanpa izin, ya, tidak sah, ilegal. Kejadian 49 jelas sekali diterangkan di data nomor 27 ketika Yakub memanggil semua anaknya 12 orang dari hasil poligaminya 4 istri. Maka dipanggillah kemudian Benyamin. Wahai Benyamin, keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Pada malam hari dia mencuri, pada siang hari dia membagi-bagikan hasil curiannya. Itu nubuatan. Apakah nubuatan ini adalah tong kosong? Tidak. Roma 1 nomor 11 Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Jelas itu. Bahkan di dalam Filipi 3 Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Apa yang dilakoni oleh Paulus kemudian? Mengambil, menjara ajaran Torah, kemudian membagi-bagikan kepada orang Kristen. Ini. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Siapa orang Farisi? Paulus. Kisah Para Rasul 23 nomor 6, aku adalah keturunan Benyamin, aku adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Siapa yang munafik? Paulus. Apa kemunafikannya? Kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani. Munafik. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentaubatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah mereka menjadi pengikut agamamu, engkau menjadikan dia sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya sekarang, siapa oknum yang menduduki nubuatan Yesus ini? Karena di data Matius 23 Yesus mengatakan, dan ini semua digenapi oleh angkatan ini. Apa angkatan pada saat itu maksudnya? Zaman ini berarti penyesat, orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi, yang disebut sebagai celaka, yang disebut sebagai orang munafik. Itu sesaman dengan Yesus. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menduduki nubuatan ini? Ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma dan Yunani menjadi pengikutnya, dan menjadi orang neraka. Apa dan siapa orang ini? Apa nama agama yang didirikannya? Boleh dilihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Agama yang didirikannya itu adalah Nasrani. Inilah Paulus, tokoh dari agama Nasranion. Nasrani. Siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi? Paulus. Apa nama agamanya? Katolik, Kristen. Jadi kita tidak bisa kemana-mana lagi. Jelas sekali bahwa Pauluslah yang menghentikan keturunannya untuk melakukan sunat. Walaupun Paulus mengaku di dalam Galatia dia tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat, tapi itu adalah bohong. Demikian, Bung, silakan. Siap. Baik, terima kasih Bang Suma. Sama-sama, abangku. Iya. Ada lagi nih, Bang. Iya. Ini kan kalau intinya gini kan, Paulus tuh membatalkan perjanjian kekal Abraham, yaitu dengan membatalkan sunat kerat itu untuk Siap. artinya untuk semua kaumnya gitu, Bang, ya. Nah, Iya. artinya padahal kan Kristen dan Katolik. Iya. Dan sebaliknya adalah Rasulullah menerima wahyu bahwa harus melakukan hukum sunat terhadap seluruh umat Islam. Siap. Sedangkan perjanjian
perjanjian kekal Abraham ini kan hanya untuk keturunannya saja, Bang. Artinya keturunan yaitu Yahudi, baik melalui Ishak maupun Ismail. Ya. Nah ini perbandingan ini bagaimana, Bang? Apa nggak salah nih? Misalnya sebetulnya kalau perbandingannya sih sudah tepat. Paulus tidak hanya dengan keturunan Abraham dia membatalkannya, tapi seluruh manusia, seluruh umat manusia dia membatalkan hukum sunat. Rasulullah bahkan menyuruh bukan hanya keturunan Abraham, tapi seluruh umat Islam. Manusia. Seluruh umat manusia gitu, Bang. Iya, nah ini apakah masih bisa dikatakan bahwa ini sebagai perjanjian kekal Abraham terhadap Allah? Nah itu mungkin ada ini ya, apa? Baik. Penyelesaiannya. Baik. Jadi gini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima mandat, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang yang musyrik. Lalu bagaimana dengan kita orang Indonesia? Kita bukan keturunan Nabi Ismail, kita bukan keturunan orang Arab. Lalu bagaimana dengan hukum itu? Apakah hukum itu berlaku dengan kita? Yes, berlaku. Apa dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada seluruh umat manusia, jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang ingin diikuti di sana oleh Allah? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan mengikuti beliau. Makanya diterangkan, jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku. Karena pencipta langit dan bumi akan mengampuni dosa-dosamu dan akan mencintaimu. Itu perintah di dalam Al-Quran. Lalu kemudian di dalam surah An-Nahl, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam Al-Quran, beliau datang membawa Al-Quran untuk menjelaskan isinya kepada seluruh umat manusia agar manusia itu berfikir. Jelas. Jadi perintah yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW kemudian diajarkan kepada seluruh umat manusia sampai kepada kita umat Islam yang ada di negara ini. Demikian, Bang. Siap, Bang. Bang, ada lagi, Bang. Siap. Ini sebetulnya kejadian 17 ya, Bang. Itu kan pertama kali adalah perjanjian Allah terhadap Abraham, yaitu Ishak, sebagai keturunan Ishak yang akan diberikan berkat dan perjanjian tanah perjanjian ya, Bang ya. Siap. Kemudian Allah juga disebutkan Allah ya di Alkitab, tapi itu adalah Allah. Allah juga memberikan perjanjian terhadap Ismail. Jadi sebagai anaknya Abraham akan diberikan perjanjian, akan diberikan berkat dan bangsa yang besar gitu, Bang. Ini artinya nubuatan ini sudah tergenapi ya, Bang ya. Jadi kalau Ishaknya sudah diperjanjikan ternyata gagal nih, ternyata sampai akhir zaman, sampai karena bukan kekal. Karena ini perjanjian kekal di pertengah jalan sudah kepotong, sehingga diserahkan nubuatan itu diserahkan ke keturunannya Ismail gitu ya, Bang ya. Nah itu apakah alur dari kejadian 17 itu seperti itu? Karena ya kenyataannya memang nabi terakhir adalah keturunan Ismail, dan hanya dari perkara sunat kerat gitu aja, Bang. Itu Pak. Ternyata jadi gini, itu bagi saya itu adalah masalah prinsip ini, Bang. Iya. Oke. Jadi kalau kita berbicara dalam kejadian 17 ini, kitabnya orang Yahudi yang nebeng di teman kita Kristen ya. Entah apa alasannya kitabnya teman Yahudi ada di teman Kristen punya, padahal itu tidak ada dasar pijakannya sama sekali. Jadi ketika kita membaca kejadian 17, itu data-data awal, dari data pertama, kedua, ketiga, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, karena itu namamu bukan lagi Abraham melainkan Abraham, bukan Abram tapi melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Yang menggenapi ini sebenarnya siapa? Ishak atau Ismail? Ismail. Iya, keturunan Ismail. Makanya dia disebut apa di sana? Para, bukan pere. Nah, ini ada Linda Moto di sini.
Dirubah datanya yang harusnya para menjadi pere. Kalau mereka mengatakan itu salah, tidak. Ibrani setahu saya itu tidak pakai nikut. Tidak punya tanda baca, sama seperti Quran ketika diwahyukan tidak memiliki harakat. Orang yang kemudian memberikan nikut sehingga dibaca pere, sedangkan yang harusnya di situ adalah para. Apa itu para? Laki-laki yang subur. Apa itu laki-laki yang subur? Laki-laki yang akan menurunkan keturunan yang sangat banyak, yang akan menggenapi nubuatan Allah, janji Allah kepada ayahnya. Laki-lakinya harus subur. Laki-lakinya harus punya keperkasaan yang sangat luar biasa. Maka terjemahan yang seharusnya itu baca bukan pere tapi para. Nanti kalau Dinda mau monitor ini bisa dilanjutkan. Nah, aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ini siapa ini? Ini digenapi oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa? Kerajaannya sampai hari ini masih ada. Kerajaan-kerajaan Arab masih berdiri sampai hari ini. Keturunan Ismail masih raja hari ini. Keturunan Ishak hari ini siapa yang jadi raja? Nggak ada. Berarti yang menggenapi semua janji Abraham dengan Allah adalah keturunan Ismail. Makanya Bang, di data ini ada sesuatu yang menggelitik hati saya dan tanda tanya besar. Apa itu? Ketika dikatakan ambillah anakmu yang tunggal itu. Ada penambahan, yaitu Ishak. Sejak kapan Ishak ini menjadi anak tunggal? Nggak pernah Ishak jadi anak tunggal. Ishak itu anak perjanjian. Yang diminta dipersembahkan adalah anak tunggal, bukan anak perjanjian. Andai saja dikatakan ambillah anak perjanjian itu, tapi tidak, ambillah anakmu yang tunggal. Siapa anak tunggal? Berapa, Kejadian 17 Karos. Siap Datuk. Jadi itu hanya melakukan penambahan saja. Seakan-akan Abraham itu tidak tahu siapa anak tunggalnya. Kok ada lagi penambahan, yaitu Ishak. Kaget pasti Abraham kalau ini adalah benar. Ya. Kaget pasti. Tapi anak tunggal itu bisa kita lihat, apakah proses persembahan anak tunggal itu bisa kita telaah secara kritis terhadap Bibelnya teman Kristen yang mereka ambil dari agama Yahudi. Bisa. Coba kita lihat di Kejadian 21 nomor 14, Ismail tinggal di Beersheba. Kejadian 21 nomor 33, Abraham berada di Beersheba. Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Setelah melakukan persembahan di Gunung Moria, Kejadian 22 nomor 19, Abraham kemudian mengembalikan anaknya ke Beersheba. Pertanyaannya, anak yang mana yang tinggal di Beersheba? Di Kejadian 21:14 yang tinggal di Beersheba adalah Ismail. Kejadian 23 nomor 2, Ishak dengan ibunya Sarah adanya di Hebron. Andai saja yang dipersembahkan adalah Ismail, adalah siapa? Ishak, maka Abraham setelah persembahan kembali ke Hebron. Tapi alhamdulillah, masya Allah, Abraham setelah mempersembahkan di Gunung Moria kembali ke Beersheba, ke Ismail. Demikian. Siap Bang. Baik Bang, ini saya mau bikin pernyataan nih Bang, bahwa dengan adanya pembatalan sunat kerat oleh Paulus, maka perjanjian kekal Abraham terhadap keturunannya melalui jalur Ishak sudah batal Bang. Yang membatalkan adalah Paulus. Ya, sementara Allah tercatat dalam Alkitab nggak akan mungkin bisa diubah. Iya, makanya zaman sampai kekal itu. Iya, makanya Tuhan di dalam Kejadian 17:14, barang siapa yang dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dekat kelihatannya, maka orang itu harus dilenyapkan. Orang itu harus dilenyapkan. Kalau tidak ada yang melenyapkan, maka Allah akan melenyapkannya dengan membakarnya di api neraka. Siapa yang membatalkan sunat ini? Paulus. Siapa yang mengaminkan? Teman Kristen, apapun sektenya, maka mereka harus dilenyapkan. Kemana mereka dilenyapkan? Ke neraka.
Gitu bang, ini perjanjian kekal Allah. Nggak ada yang bisa merubah ini kecuali Tuhan itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan kehendak bapakmu itu. Atas kehendak siapa kemudian orang Kristen tidak bersunat? Kehendak bapaknya Abraham atau bapaknya Paulus? Ya. Ya, jelas itu. Gitu bang. Ya bang, terima kasih pencerahannya bang. Sama-sama. Saya udah banyak berguru nih sama Bang Zuma ini. Enggak, saya hanya menyampaikan yang saya tahu aja, Bang. Di sini banyak guru, Kalau saya itu kalau di TikTok seperti ini susah hafalannya bang, jadi lebih enak kalau main di Facebook. Sampai sekarang. Oh iya. Tinggal copy paste juga. Iya bang, masya Allah. Baik bang, salam buat saudara-saudara saya ini seiman ini, semoga terus diberi kekuatan, ketabahan, dan tetap tawakal untuk tetap membela Islam. Amin. Amin Allahumma amin. Ya tapi aku curiga ke depannya ini Gurunda. Facebook itu akan ada kayak TikTok loh. Kita akan beralih ke Facebook kayaknya kita. Gitu. Curiganya, insya Allah. Sampai aku mau nambahin itu yang soal apa ya, yang kejadian 22. Ambillah anakmu yang tunggal itu, Ismail, yang engkau kasihi gitu. Kapan Ishak dikasihi Abraham itu kapan? Dipikir dong ke sana kawan-kawan Kristen. Ishak itu nggak pernah tuh terlintas kata-kata dalam kejadian 22 ke belakang itu Abraham mengasihi Ishak atau Abraham bercanda dengan Ishak gitu. Yang ada itu Ismail. Seandainya Tuhan membiarkan anakku itu hidup. Itu bentuk kasih. Hidup itu kasih. Jadi yang dikasihi itu Ismail oleh Abraham. Ishak tuh nggak pernah dikasihi. Terima kenyataannya. Susah banget ini kawan-kawan Kristen ya. Itu aja, thank you. Tapi menurut kitab yang belum saya baca gitu ya. Ya anaknya Abraham itu ada 2. Itu belum saya baca loh. Apalagi saya baca gitu. Anak pertamanya ya Ismail. Kalau anak pertamanya Ismail terus ada data mengatakan anak tunggal, ya berarti Ismail anak tunggal gitu sih. Itu aja saya belum baca loh datanya, kok saya tahu kan gitu, apalagi saya baca kan gitu. Berarti Bang Hadi pakai logika. Karena tadi saya mendengar Bang Yuma sama Kores gitu loh. Kira-kira begitu. Halo, selamat malam semua. Malam. Aduh, sorry Her, gagal Her. Ternyata emang dendam banget ya Torosoki sama lu ya. Iya, nggak kuat mereka. Saya boleh komentari sedikit nggak kawan-kawan? Sebelum lu komentar, kenapa Torosoki nangis? Kenapa lu apain anak orang lu? Tanya Kores tuh. Kores tuh penyebabnya. Jadi aku ke sana nanya-nanya gitu. Mana sih? Jangan dibocorin nanti. Iya. Jangan dibocorin nanti di framing. You kerjasama nanti. Oh iya jangan. Lanjut Iya, Her. tahu kan Tuntung ya. Jadi saya komentar sedikit ya tentang Paulus kawan-kawan ya. Jadi Paulus itu ya memang menurut kawan-kawan salah. Tetapi Alkitab itu tidak pernah mengatakan Paulus itu salah, ya kan? Bahkan Petrus ya mengakui bahwa Paulus itu adalah rasul, itu legitimasi. Bahkan kemarin saya sudah sempat diskusi sedikit dengan Kores tentang Paulus itu, bahwa Yesus mendatangi dia. Nah, yang menjadi perhatian khusus saya ini dari sudut pandang kawan-kawan Muslim nih, harusnya kawan-kawan itu kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui Paulus seperti apa dan bagaimana dalam konotasi negatif ya Paulus ya, setidaknya kawan-kawan bisalah hadirkan tekstualnya di hadapan kita ini supaya kawan-kawan di bawah juga mengerti dan memahami bahwa Paulus itu negatif dari sudut pandang keislaman juga. Gitu loh, artinya ada validasi yang secara sah di dalam pernyataan Quran maupun pernyataan sang Nabi, gitu kawan-kawan. Maksud saya demikian, supaya memang nilai pengajarannya ada, ternyata juga divalidasi di dalam pengajaran Anda baik Quran maupun hadis. Nah,
Dari kekristenan sendiri nggak ada secara khusus tentang Paulus itu negatif, tetapi yang di bawah sini kan tentang sunat. Tapi nantilah kita kalau mau masuk ke sunat atau Ishak atau Ismail siapa yang anaknya Abraham, kita bisa buktikan dari sudut pandang Alkitab tanpa harus melibatkan Quran atau hadis dalam hal ini. Tetapi yang saya pengen tahu nih, sorry saya sebut kekesalan ya kawan-kawan terhadap Paulus itu dari keimanan, dari literatur kawan-kawan itu punya dasar atau tidak ada sehingga Cukup. Oke, silakan. Paham. Ya. Bagaimana Al-Quran hadis memandang Paulus katanya? Emang ada di Al-Quran hadis? Silakan Bang Juma, apa siapalah? Iya, jadi yang membuat pengajaran kemudian dari tauhid ajarannya para nabi kepada Bani Israel berubah menjadi aneh gitu ya. Tuhannya jadi manusia lah segala macam. Itu bukan cuma satu orang. Maka Al-Quran kemudian bukan buku biografi menceritakan orang per orang. Jangankan yang lain, kedua orang tua Rasulullah saja tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi apakah sepi pemberitaan? Tidak. Fabaddalal ladina zalamu qawla ghairal ladzi qila lahum. Al-Quran menarasikan lalu orang-orang zalim mengganti perintah Allah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit, karena mereka berbuat fasik. Siapa orang-orang zalim ini? Paulus in the gang. Meskipun kemudian tidak disebut nama, karena Al-Quran itu bukan buku biografi. Paulus itu tahu bahwa menyembah selain daripada Hasim itu sesat. Tetapi karena beliau ingin jempol dari penjajah waktu itu, maka dia menyelewengkan ajaran para nabi. Makanya Al-Quran mengatakan apat mauna ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasmauna kalam Allah. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami, sedang mereka mengetahui. Ini siapa ini yang pernah mendengarkan firman Allah? Ini siapa? Paulus. Paulus mendengarkan kalamullah, bahkan dia mengaku sebagai ahli kitab, ahli Taurat. Dia tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat. Dia dengarkan firman Allah, tapi kemudian dia rubah. Apa buktinya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus dia telah membatalkan. Padahal dia membaca firman Tuhan. Hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan. Dia sudah baca, dia tahu, tapi dia rubah. Ini yang Al-Quran katakan. Makanya Al-Quran menjelaskan, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila." Maka celakalah yang sangat besar bagi orang-orang. Kenapa orang-orang? Karena banyak orang yang menulis buku, bukan cuma seorang, bukan cuma Paulus. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Ini yang harus ditekankan di sini, yang sedikit. Jadi kalau ditanya untuk apa Paulus merubah-rubah firman Tuhan, untuk mendapatkan keuntungan sedikit. Apa yang sedikit itu? Supaya namanya dikenang. Hanya itu, yes, hanya itu. Karena Al-Quran mengatakan untuk mendapatkan keuntungan yang secuil dengan perbuatannya dia. Maka celaka yang sangat besarlah bagi mereka akibat yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besar bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Apa yang terjadi kepada penulis-penulis Bible? Kecelakaan yang sangat luar biasa yang terjadi pada mereka. Ini Al-Quran menarasikan. Jadi kalau saudaraku mencari namanya Paulus dalam Al-Quran, memang tidak ada. Tapi tipikalnya, pengajarannya semua disentuh oleh Al-Quran. Disentuh oleh Al-Quran. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqan lima ma'ahum. Ya, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, membenarkan apa yang ada pada diri mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Taurat itu di belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Siapa pelakunya? Paulus. Makanya dikatakan hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu adalah sengat maut.
Tidak ada orang yang diselamatkan karena taat kepada hukum Taurat. Kata siapa? Kata Paulus. Padahal mereka tahu. Padahal Paulus tahu. Nah, inilah yang Yesus juga katakan, celakalah. Al-Quran juga mengatakan, celakalah. Yesus mengatakan, celakalah ahli Taurat, orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan agama di luar agama Yahudi. Al-Quran juga mengatakan, celakalah orang yang menuliskan kitab dengan tangannya sendiri. Jadi Al-Quran dan Yesus sama-sama mengutuk Paulus. Demikian. Oke, boleh saya tanggapi, bro? Silakan Bang Malik. Oke. Bang Herdi, sorry. Ya, jadi gini loh kawan-kawan ya, saya pengen sekali memang anggapan negatif terhadap Paulus dari kawan-kawan muslim itu punya dasar, artinya berbasis suatu keterangan yang tervalidasi oleh tekstual literatur Anda. Nah, saya mendengar sedikit tadi Anda mengatakan bahwa Paulus itu membatalkan ini dan itu, ya kan? Kalau di dalam Efesus 2 kan itu dia berkata dengan matinya, bukan Paulusnya, tapi Paulus mengatakan dengan matinya Yesus dalam daging telah membatalkan hukum Taurat. Jadi bukan Paulusnya, Paulus mengajarkan bahwa Kristus Yesus itu adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, jika memang Allah itu mengetahui hukum sunat, ya, kita akan masuk kepada Taurat dengan spesifikasi sunat. Jika memang Allah itu menghendaki sunat tidak bisa dibatalkan, ada tidak indikasi bahwa sunat tidak boleh dibatalkan di dalam Quran? Nah itu, saya sih berharap punya hal-hal petunjuk seperti itu supaya kawan-kawan memang punya pegangan, memang sunat itu tidak boleh dibatalkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala lewat Quran. Saya berharap itu kawan-kawan bisa memberikan dasar hukumnya supaya memang apa yang dikatakan oleh Paulus ada indikasi ke sana, nyambungnya ke sana. Tetapi kalau memang tidak ada nyambungnya ke sana, bagaimana kita bisa membangun argumentasi tanpa tuntunan? Nah, ini kan sesuatu ibarat kita membangun rumah di atas pasir. Datang badai hancurlah, karena memang apa yang narasi yang kita bangun itu tanpa dasar, ketika ditanyakan maka akan menjurus ke lain-lain. Nah itu yang saya katakan dari tadi kawan-kawan, bukan dalam hal kita mau cari menang kalah dalam berdiskusi, tetapi kita mau menggali apa yang diinginkan Tuhan untuk kita manusia, lewat apa dan dari siapa Tuhan mewujudkan, merealisasikan rencana penyelamatan itu yang kita mau gali. Silakan. Oke, saya ya. Jadi gini, Bung. Ketika kemudian Al-Quran bernarasi tentang Bani Israel, ini udah seringkali saya ajarkan internal Islam di tempat saya ya. Di dalam surah Al-Ma'idah, Allah telah memproklamirkan kepada kita umat manusia belakangan. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Tetapi kata Allah apa? Mereka melanggar perjanjian itu. Fabima naqdihim mitsaqahum. Dan kami jadikan hati mereka keras membantu. Mereka dikenakan laknat oleh Allah. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi jelas Al-Quran. Cuman Al-Quran itu kemudian karena narasinya bukan untuk kemudian seperti apa yang dilakukan oleh penulis-penulis Bible, tapi ini adalah wahyu. Al-Quran diberikan kepada manusia untuk berpikir. Tidak perlu sedetail mungkin. Oh, di situ ada ini dibatalin. Tidak perlu seperti ini. Tidak perlu. Cukup kami umat Islam diajarkan walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil. Dan sungguh-sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Apa perjanjian itu? Perjanjian keselamatan pada mereka dan seterusnya. Tapi mereka ingkari. Apa bukti pengingkarannya? Saudara boleh baca di Yehezkiel 5. Satu perikop Anda baca di sana, Anda bisa menemukan berapa murkanya Allah kepada Bani Israel akan pengingkaran terhadap janji-janji Allah kepada mereka.
Ini poin, Bung. Jadi Paulus dinarasikan indikasinya jelas ahli kitab, kemudian janji-janji tentang sunat itu dibatalin dan diingkari oleh mereka. Ini juga dalilnya ada. Seperti itu, Bang Herdi. Oke, Bro Host, bisa nggak saya di layar besar supaya saya mencoba bermain dalil ya, data, biar kita ada edukasi juga. Boleh, Bisa boleh. nggak, Bro Host? Bentar, Oke. bentar. Ya. Oh, iya, Bes. Bayar dulu Herdi. Berapa? Satu singa kah atau satu paus? Nah, sebelum ke aku boleh setengah menit nggak, Boleh. Ya, gini Enggak. Bang Juma hanya memandang dari segi baiknya untuk Anda. Bang Juma malam ini Oke, agak keras. aman saya paham. Kalau Oke. saya itu agak keras dikit, Gini ya. Nggak apa-apa. Yang penting dalam koridor. Ya, Paulus itu nggak perlu memandang dari luar, tapi dipandang dari yang Anda percayai itu ya. Tahu sendiri sebelum Paulus kan Saulus itu kan pembunuh, penganiaya kan gitu ya. Oke. Terus kemudian Oke. mantan napi gitu ya, era gitu ya. Oke. Terus Yesus itu mengajarkan di Matius 5:18 satu hukum Taurat nggak boleh juga dihapuskan gitu. Oke. Terus kemudian Yesus mengajarkan harus dikerak kulit atanmu gitu ya. Terus Oke. Paulus itu menulis dengan sangat jelas Galatia 5:2, jika kau bersunat Kristus tidak berguna. Mbak Nyuma Oke. udah menjelaskan Efesus 2:15, Anda membantah bahwa itu hanya Paulus menulis. Nah, itu dia. Oke, Dengan saya menjual tanggapi. nama Yesus, kan gitu ya. Oke, Nah, itulah oke. kelakuan Paulus di Bible Anda sendiri. Silakan. Oke. Jadi gini, untuk narasi itu gampang sih menanggapi. Jadi begini, Bro. Jika memang Paulus itu tidak pernah dikisahkan di dalam literatur Anda, ya, apapun, nah maka tidak ada sesuatu keharusan untuk Anda membenci Paulus, ya kan? Nah, itu logiknya. Jika memang Paulus tidak pernah dinarasikan di dalam Quran ataupun maupun di dalam hadis, jadi tidak ada keharusan buat kawan-kawan muslim membenci Paulus, artinya nggak ada hubungannya ke sana. Nah, itu tuh. Jadi kita itu membangun sesuatu dengan dasar loh. Jangan kita membangun sesuatu tanpa dasar, karena akan berbalik kepada kita sendiri ketika kita dipertanyakan. Itu kawan-kawan. Nah, tapi saya Dasarnya ada di Bible, Dasarnya di Bible. Iya. Lanjut, ya. Bukan, maksudnya dengan narasi Bro Handi kan muslim. Ya kan, Bro Handi tidak mengimani Paulus karena memang tidak pernah diajarkan di dalam Islam, baik Quran maupun hadis. Nah, jadi dasar kebencian itu nggak ada hubungannya, tidak mewajibkan Anda karena Paulus tidak tahu menahu dengan keimanan Anda. Nah, itu loh, itu logiknya begitu. Oke, ya. Tapi saya hanya buka suatu narasi, mungkin ini Paulus yang lain. Nah, dari kitabnya Ibnu Katsir, kisah para nabi dan rasul. Nah, mungkin ini salah atau Paulus yang lain ya, mungkin ini Paulus yang lain. Saya hanya ngasih tahu aja ya. Nah, di sini dikisahkan dari Wahab, dari Ibnu Sulaiman, dari Syuaib Al-Jabai, ia berkata, nama-nama rasul tersebut adalah Syamun, Yuhana, dan Paulus. Nah, jika memang Paulus ini adalah rasul yang dipahami di dalam kekristenan, di sini disebutkan dia rasul. Lalu saya pengen tahu nih, kawan-kawan membenci dasar apa? Itu loh. Tapi kalau ini Paulus yang lain nggak masalah, kita akan beralih ke hal-hal yang lain. Gitu loh kawan-kawan. Jadi sebisa mungkin bangunlah suatu narasi yang punya dasar sehingga ketika dipertanyakan kita bisa mempertanggungjawabkannya. Oke, paham kawan-kawan? Lanjut. Bang Juma mau menanggapi itu, mudah itu. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi kalau di narasi Islam Anda dapatkan ada yang bernama Paulus mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran. Berarti lagi-lagi Paulus difitnah dong di dalam kitab saudara kalau begitu. Karena Paulus di dalam kitab saudara sendiri menarasikan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau di internal Islam ada kaidah-kaidah seperti itu, saya rasa yang disebut di sana dalam bahasa Arabnya itu kan Bulus tuh kan, bukan Paulus. Kan jelas di sana. Terus kemudian Bulus ini diajarkan menyembah kepada Allah dan kemudian mengajarkan menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasulullah.
Nah, apakah Paulusnya Kristen demikian adanya? Kan tidak. Nah, sekarang tinggal saudara yang memilih. Kalau Paulus yang Anda sebutkan dalam hadits tadi mengajarkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendudukkan Nabi Isa alaihi salam sebagai Rasulullah, lantas kemudian Anda mengatakan itu adalah Paulus Anda, berarti Anda harus meyakini bahwa ternyata Nabi Isa alaihi salam adalah Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah Allah, adalah Tuhan yang Anda harus akui keberadaannya. Apakah demikian, Saudara Herdi? Saya tanggapi, bro. Iya, silakan. Oke. Jadi saya butuh klarifikasi sebenarnya, apakah itu Paulus yang sama atau Paulus yang lain. Nah, kalau memang Paulus yang lain, saya nggak akan masuk lebih dalam lagi. Tetapi kalau itu Paulus yang sama, loh kok mengapa Anda menganggapnya bukan rasul? Soal dia menyembah siapa itu nanti, itu tak level berikutnya. Tetapi kita pastikan dulu apakah oknum yang sama atau oknum yang berbeda. Nah, kalaupun oknum yang berbeda, kawan-kawan di sini nggak punya dasar untuk membenci Paulus karena tidak pernah diajarkan. Karena mengacu dari pengajaran sebagai akidah Anda kan Quran, basis keimanan kawan-kawan Quran, hadis ataupun tafsir. Loh kok tiba-tibanya kalau nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, nggak ada di tafsir, kawan-kawan punya niatan membenci sesuatu yang tidak diajarkan. Bukankah itu sifatnya suuzon? Ya, artinya melakukan sesuatu sebentar kawan, santai aja. Melakukan suatu manuver tanpa petunjuk, artinya sudah melebihi kekuasaan apa yang kekuasaan Tuhan Anda. Tuhan Anda tidak mengajarkan demikian, tetapi Anda melakukan demikian. Bukankah itu sesuatu yang batil? Coba silakan tanggapannya. Jadi gini, Bung, saya yakinkan dalam bahasa Arabnya itu tidak dikatakan rasul. Cuman terjemahannya itu yang menuliskan rasul di situ. Itu yang pertama. Kedua, ketika Anda menarasikan kami membenci Paulus, tidak ada yang membenci Paulus. Umat Islam tidak membenci Paulus. Yang kami benci adalah orang-orang yang kemudian memusuhi Islam, menyerang-nyerang Islam. Ini kita kasusnya sedang mengajarkan tentang edukasi dua agama. Nah, kenapa Paulus itu kita bahas? Karena Paulus mengajarkan utusan Tuhan itu adalah Tuhan. Itu aja. Nah, sekarang apakah Paulus yang Anda bawa tadi di PDF Anda itu adalah Paulus yang mengajarkan Nabi Isa alaihissalam itu adalah Allah? Kan tidak. Justru Paulus yang Anda tunjukkan tadi itu mengajarkan Nabi Isa alaihissalam adalah Rasulullah dan mengajarkan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya. Berarti kalau Anda tanya, apakah Paulus sama? Beda. Karena Paulus yang Anda tunjukkan adalah Paulus yang mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah, Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Sedangkan Paulus yang ada di kitab saudara adalah yang mengajarkan anak Maria adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang nusul menjadi manusia. Beda. Nah, sementara yang Anda tunjukkan itu terjemahan. Tidak ada Paulus dalam bahasa Arabnya, nggak ada Paulus. Yang ada adalah bulus. Seperti itu, Bang Herdi. Bang Juma izin tambahin dikit deh. Izin deh. Oh iya, silakan. Ini ya. Jadi gini ya, Her. Kalau ada hadis terus ada orang menafsirkan ada lagi nabi atau rasul sesudah Nabi Muhammad SAW, seluruh umat Islam yang ada di muka bumi mengatakan itu nggak benar. Karena Nabi Muhammad adalah rasul terakhir, gitu ya. Nah, kalau di situ ada penafsiran PDF Anda mengatakan sesudah Nabi Muhammad ada rasul, itu gabrul. Itu yang penting lo pelajari, Her. Terima kasih. Oke. Jadi saya sudah dapat suatu keterangan yang tegas dari Bang Suma ya, bahwa Paulus yang berbeda. Nah, maksud saya begini loh kawan-kawan, kan kawan-kawan di sini kan semua tidak ada yang memungkiri apakah ada yang dituntun oleh Alkitab? Ya tentu semua dasar iman kawan-kawan adalah Quran, hadis, dan lain-lain yang kawan-kawan imani, literatur Islam. Nah, artinya kita beriman kepada apa yang menuntun kita.
Tak perlu apa yang tidak dituntun kita mengada-adakan sesuatu yang tidak diadakan. Bukankah itu sesuatu penyelewengan atau melampaui suatu aturan main? Ya, kalau memang kawan-kawan mengimani Tuhan Anda itu maha kuasa, mampu menuntun Anda dengan firman-Nya dan dari Rasul, teladan dari Rasul, ya kalau Anda mengimani hal itu adalah sesuatu keabsahan yang mutlak dan tidak mungkin ada kekurangan, ya imani itu kawan-kawan. Tak perlu Anda mencari sesuatu lebih yang tidak pernah dituntun atau ilmu yang tidak pernah diajarkan. Nah itu kan sesuatu kebatilan, melanggar sesuatu kemahakuasaan. Artinya ada suatu sifat yang menganggap rendah Tuhan, bahwa Tuhan kok tidak sempurna menyatakan ini. Jadi butuh dukungan dari sesuatu yang di luar dari literatur Islam untuk mengkoreksi keimanan seseorang. Nah, itu akan secara tidak langsung Anda menganggap bahwa Tuhan yang Anda sembah tidak mampu memberikan suatu pernyataan yang tegas kepada dasar keimanan Anda untuk memperkuat keyakinan. Nah itu loh maksud saya kawan. Jadi kalau memang toh tidak dituntun di dalam Quran dan hadis, ya janganlah kawan-kawan melampaui itu, karena tentu kawan-kawan sudah tahu melampaui itu adalah, kata Quran, adalah orang-orang yang tidak baik. Gitu loh kawan-kawan. Saya sih berharap kita itu ya, sekalipun kita berbeda ya, kita wartakanlah masing-masing. Tak perlulah kita masuk ke ranah. Kalaupun mau masuk ke ranah Alkitab, ayo kita diskusikan Alkitab tentang bagaimana. Tetapi nggak bisa dikomparasi karena pasti nggak nyambung, karena dua hal yang berbeda. Ibarat air dan minyak, nggak mungkin. Ya bisa bersama-sama tapi nggak mungkin bersatu. Oke. Tapi saya nggak panjang-panjang, saya mendengarkan Bang Suma, setelahnya saya ingin turun, ya. Oke. Jadi gini, Bang Herdi, sekalipun sebenarnya Kristen itu tidak ada di muka bumi ini dengan membawa kitabnya orang Yahudi ke Indonesia, lalu kemudian datang orang Yahudi kepada kami mengatakan kami punya Taurat, berdasarkan Al-Quran kami akan menolak Taurat itu. Percayalah. Kenapa? Karena Al-Quran menuntun kami. Alladzina atainahumul kitab ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa in fariqam minhum la ya'tumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Kami akan menolak sekalipun bukan orang Kristen. Kristen gak ada di atas muka bumi. Orang Yahudi berbondong-bondong ke Indonesia mengajarkan Taurat mereka. Kami akan menolak Taurat mereka itu. Kenapa? Al-Quran menarasikan dengan sangat sempurna bahwa di antara mereka, segolongan di antara mereka menerima firman Tuhan lalu kemudian merubah-rubahnya. Apa kata Allah? Wa im minhum lafarikan ya'lu. Ya, itu jelas Al-Quran mengatakan itu. Bahwasanya sesungguhnya ada segolongan dari mereka, saya lupa ayatnya, di Ali Imran ayat 78, di situ diterangkan. Minhum di situ dijelaskan di ayat itu bahwasanya sesungguhnya ada segolongan di antara mereka yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab. Alkitab yang dimaksud ini adalah Taurat dan Injil, supaya kamu mengira yang dibacakannya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan ini dari sisi Allah, padahal itu bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui kami tidak akan beriman. Apatah lagi yang mendatangkan kitab yang Anda katakan itu adalah firman Tuhan, bukan lagi orang Yahudi, orang Belanda yang datang bawa ke Indonesia. Sedangkan yang empunya kitab aja yang datang kami tolak, Bung. Apalagi kalau orang Belanda, apalagi saudara-saudara Kristen yang bukan Bani Israel. Sungguh-sungguh umat Islam akan menolak itu. Tolong pahami itu. Jadi bukannya kami itu tidak mau, kenapa harus membahas kitabnya orang Yahudi? Tidak. Karena ada orang non-Yahudi yang datang ke Nusantara ini mengajarkan seakan-akan itu adalah kitabnya Yahudi. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa kitabnya orang Yahudi, segolongan dari mereka mendengarkan dan memutar-mutar lidah mereka membaca Alkitab, supaya kami umat Islam mengira bahwa yang mereka baca itu adalah dari Alkitab, padahal kata Allah, padahal itu bukan dari Allah. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallah
Itu jelas itu. Mereka berkata tentang Allah, tetapi mereka berdusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Jadi kalau orang Yahudi ahli kitab datang ke Indonesia mengajarkan Taurat, kami tolak. Al-Quran mengatakan itu. Apalagi orang Kristen yang bukan Bani Israel, Bung Herdi. Tolong dipahami itu. Ini iman kami. Ini iman kami. Sedangkan teman Kristen datang membawa Torah, membawa kitabnya orang Yahudi dan seterusnya dan seterusnya. Ya pastilah kami membentengi akidah kami dengan Al-Qur'anul Karim. Begitu saudaraku Herdi. Demikian. Oke, ya saya terakhir aja 1 menit ya, Herdi, closing terakhir aja ya. Herdi, nggak Ya, apa-apa, kasih closing aja. Nah, jadi saya sepakat dengan Bang Suma. Jadi Quran adalah iman saudara, dasar iman ya. Jadi kawan-kawan Muslim ya artinya berlakulah tindakanmu ya ucapanmu sesuai dengan tuntunan apa yang Quran ajarkan atau yang Nabi sunahkan gitu loh kawan-kawan ya. Jangan kata orang timur, jangan membuat suatu gerakan tambahan. Kalau tidak diajarkan, jangan buat gerakan itu. Bisa saja gerakan tambahan yang dilakukan itu sesuatu yang salah. Nah itu loh. Jadi bertindaklah dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Saran saya ya, bertindaklah dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Jangan buat gerakan tambahan. Itu loh kawan-kawan ya. Saya terima kasih ya buat host Bang Suma. Dan Bang Suma, ini loh kapan realisasinya tentang diskusi kita Yesus dan Isa itu kira-kira kapan, Bro? Kok penasaran sekali Hubungi Bang saya Herdi? aja, hubungi saya. Bukan saya gini loh, saya nggak enak dengan Om Poot kan iya. sudah dia jadwalkan, ya saya nggak enak karena sudah artinya memberi harapan kepada beliau, lalu Oh, tidak iya. terrealisasi. Ya. Oke. Diatur aja Bang. Ada Bang Handi. Ya nanti. kalau memungkinkan ya besok aja kalau bisa. Besok Gimana? aja. Insya Allah. Jadi gini Oke, ya, nanti kemarin Bang itu Andi lu- kabarin. Ya, Oke. kemarin itu lu hubungin gua, kita lagi meeting. Jadi saya kan Oh ya siap. Jadi buat kawan-kawan di bawah nggak ada malikil kabur. Malikil itu haram untuk kabur ya. Tapi memang ada sesuatu mau invasi ke Tungtung ke grup seberang. Ya lanjut. nanti saya ikutin. Bang Herdi, Her, dikit Ya. Her. ikuti saya Turun aku Bang. dikit ya. Asyhadu. Ya lanjut. Ya jadi gini Her, dalam Al-Quran itu Allah memperlihatkan hukum-hukumnya gitu. Contoh Ali Imran ayat 78 gitu kan. Kitab Oh, iya, dirubah-rubah. Ya kan? Lupa saya ayatnya itu, Dek. Ali Oh, Imran berapa? Masya Allah. Nah itu nanti di Ali Imran 78 hukumnya ada, kita tanggil, kita tinggal cari siapa nih yang merubah gitu, Maibre. Jadi lah. nggak terpatok Paulus atau Wah, siapa orang yang merubah Ya. itu kena kok aman-aman. Kita ini kok Oke. bijak. Nanti kapan-kapan kita diskusikan soal itu ya. Oke. Dadah. Karena saya sudah terlanjur ini janji dengan kawan. Ada Tungtung Oke, katanya di siap, sana. Oke, lanjut ya. Oke, saya komentari Herdi sedikit, tapi ini demi kebaikan. Gak juga ya. usah lah. Enggak, lu nggak usah dengerin, tapi lu pergi aja. Oh, ya, saya turun ya. Sini nggak dengar. Kalau dengar mau Oke, saya turun. Oke. Iya, nggak Ya. Imanihim. Ya. Sama nang Jadi kita- terus Bang Handi terus. Enggak, jadi kita apresiasi Herdi selama ini sudah mulai cooling down tentang bagaimana membahas hadis-hadis seperti dulu. Satu ya. Cuma Herdi sepertinya juga tidak introspeksi bagaimana orang-orang di Komal Kristen itu bagaimana monolog membahas Al-Quran. Herdi sepertinya tidak mau lagi monolog membahas hadis dan Al-Quran. Bagus, itu langkah yang terbaik. Tapi kalau diskusi ya jangan melarang kami umat Islam mengkomparasi gitu loh. Itu Nggak satu. bisa. Nggak bisa. Kedua adalah bahwa selama ini yang sering melanggar hukum dengan membahas Al-Quran Bang dan Andi Nabi nih ya kaum emang Kristen cari gitu ya. perkara. Lihat Gitu Herdi ya. mau naik lagi jadinya tuh. Ntar dulu, aku belum kelar. Jadi yang mencari perkara selama ini yang cenderung tersangkut hukum ya banyakkan di sebelah begitu. Kalau boleh disebut namanya yang 2 kabur ke luar negeri, yang sekarang menjalani hukuman 6 tahun dan seterusnya kan begitu. Mestinya Herdi masuk ke sana beritahu bahwa
damailah kita gitu. Itu satu. Jadi Oke. belum selesai, ini panjang ini. Sudah saya sudah nangkap. Makanya saya Masih ada naik. satu lagi, kedua Bukan. adalah Saya sampaikan. Jadi gini, Apa lu saya naik sudah. lagi sih? Iya, karena bro itu membuat saya jadi Penasaran. ingin. Ya Jadi udah gini. terusin, ntar aku sambung lagi. Jadi gini, saya sudah tampar satu-satu. Hey Karisting, you mau membahas kitab orang? Nggak ada apa-apanya. You bahas dulu imanmu. Udah benar nggak imanmu? Itu sudah saya tegur satu-satu. Biar mereka juga koreksi ya. Jadi bukan saya tidak bertindak ya. Saya sudah mulai koreksi satu-satu tuh. Yang penghujat itu sudah berhentilah. Tinggalin gaya-gaya diskusi preman. Jadi kalau mau mempertanggungjawabkan iman, pelajari dulu imanmu supaya ketika you dipertanyakan imanmu, you bisa menjawab. Jangan pelongo-pelongo nanti. Ya gitu loh. Oke. Kalau bisa Sudah saya satu tegur lagi, tuh. Her, lu dengerin gua. Satu lagi, oke. Her. Yang paling penting ini, Her. Apa Kalau tuh? bisa nanti Kirim ayam bakar. Enggak. Kumandangkan juga bagaimana LAI itu ya. Oh iya, sudah. Ha. Jangan pakai lagi Rasul Paulus, Apostolos saja gitu loh, Her. Itu yang menjadi persoalan juga. Oh ya. Itu tentang kritik bahasa ya. Ya. Nantilah kita Jabatan. siapkan waktu itu. Hmm. Bukan, itu kritik bahasa bro, bukan jabatan. Itu soal bahasa. Jabatannya jangan ganti lah. Nanti kita bahas soal itu ke depannya. Ada moto kan juga ya. Ya. Oke, saya izin turun. Oke. Yang kedua Ya. terakhir adalah dari saya ya. Enggak perlu juga Jangan terakhir memang- lagi, nanti Enggak, ngegantung. saya nggak bahas lu. Saya nggak bahas Oh, iya, lu. ya wes Ini lah. umum, Gini-gini, ini umum. Her, lu earphone dulu buka supaya nggak panas. Untuk mengetahui sebenarnya siapa Paulus itu yang nggak perlu memanggil staf ahli di luar Kristen, tapi cukup di Ya, tuh kan Kristen. nyenggol lagi. Ya udah saya turun, nanti lama saya di sini. Ya lu nggak usah Tungtunya dengerin keburu gua, kesana kabur. aja. Bukan tungtunya keburu kabur nanti. Ya udah. Ya udah kesana aja. Ya udah coba kita hening dulu 5 detik Bang Andi. Kita hening dulu 5 detik. Ya benar. Jadi begini teman-teman ya, udah pergi dia. Nah, Jadi nggak perlu memanggil staf ahli, saksi ahli gitu ya, dan ahli apapun di luar Kristen untuk membahas siapa itu Paulus. Tunggu dulu, Cukup. tunggu dulu. Saya Tunggu tadi dulu ya. salah membaca ayat lu. Ya nggak apa-apa, diperbaiki lagi Bang Juma, kan wajar lah itu. Jadi cukup di intern Kristen sendiri aja kalau ingin secara jujur bisa kok siapa Paulus itu kan gitu. Namanya dulu Saulus, sekarang Paulus dan seterusnya. Saya rasa semua orang teman-teman Kristen mengakui bahwa Saulus ini mantan penjahat. Setuju itu kan? Semua orang Kristen setuju itu. Kecuali dia nggak pernah baca. Kemudian menurut dia bertobat. Saulus itu teman-teman ini bukan menurutkan tadi. Itu mantan napi loh. Di penjara 2 tahun di sidang Felix begitu. Salahnya apa ya? Silakan saja diterjemahkan intern sendiri. Kedua, kalau LAI mau jujur gitu ya, dalam menerjemah ya nggak perlu dong pakai rasul. Ini yang problem. Seperti tadi PDF yang dia bawa, PDF Gabrul itu. PDF Gabrul bener itu. Itu sebenarnya kolaborasi sama si Kiamat itu. Pernah saya baca mereka ini. Asal nambah-nambah aja. Jadi kalau ingin damai, sedamai-damainya sebagaimana Anda seperti Hindu Buddha ya, tolonglah juga LAI berhentilah memakai istilah-istilah Islam. Saya rasa damai kok. Nah, diskusi santai jadinya nanti. Tidak ada lagi meminjam-minjam istilah dalam hal misionarisme. Itu kira-kira dari saya. Bang Juma silakan dirawat tadi. Iya, teman-teman saya mohon maaf tadi tuh ayatnya salah saya baca. Saya harusnya membaca Ali Imran ayat 78 ya tadinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalwu. Ya, jadi situ yalwuna alsinatahum. Ya. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab bil kitab litahsabuh minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Masya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya salah penyebutan 2 huruf di dalam Al-Quran. Itu membuat saya sedih gitu ya. Jadi
sahabat, terkait dengan pertanyaan saudara kita tadi Herdi, itu adalah satu kemajuan yang sangat luar biasa. Itu dulu dia mengajarkan kepada oten-oten lain bahwa Tuhan itu satu. Berarti PR kita tinggal satu tuh. Apa itu? Siapa Tuhan satu itu? Kan gitu. Ini kalau masih tiga, masih kita pusing dibuat juga. Wah, ada lagi Tuhan jadi manusia, manusianya juga menjadi Tuhan, Tuhan melahirkan manusia, manusia melahirkan tak apa-apanya. Bingung kita. Tapi kalau semua sudah oten itu mengakui Tuhan itu satu, nah tinggal kita kuliti Yesus itu bukan Tuhan. Kan itu, tinggal itu aja pun. Allahu Akbar, Masya Allah. Para guru-guru saya di luar sana yang mendengarkan ini, saya minta maaf, saya khilaf membaca Quran, utamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memohon maaf, astaghfirullahaladzim. Saya salah menyebutkan 2 huruf di dalam Al-Quran, utamanya tanda bacanya. Dan saya rasa itu adalah merupakan kekeliruan yang tidak boleh diulang. Sekira gitu. Gua itu yang suaranya saksuk-saksuk ini, yang di LC ini apa sih? Pak Amir yang suaranya dari tadi mendesah kayak orang lagi lomba lari gitu. Ya, saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Dilanjutkan dan saya mohon maaf sekali lagi. Masya Allah. Biasa Ya itu manusia. ikhwan ya. Jadi Herdi itu apa ya? Dia menggiring ke siapa lah. Al-Quran bukan bicara siapa. Al-Quran tuh bicara apa. Apa itu apa? Bang. Halo bang. Hukum. Nah, kalau hukumnya ada, kita tinggal cari siapa nih yang kena oleh hukum dari Al-Quran. Ah, Paulus kena, udah kelar.